Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mencoba mengganti oli gardan. Langkah pertama yang kalian harus pastikan adalah baut buat outnya atau buat keluar olinya, dan baut buat innya atau lubang buat mengisi olinya. Jangan sampai kebalik ngisinya dari bawah ya. Benar nggak apa-apa, tapi lebih mudah dari atas, dari manapun bisa ya. Untuk oli gardannya sendiri saya hanya membeli di toko online, dan inilah penampakan oli gardannya. Saya menggunakan oli gardan AHM Oil yang warna biru. Untuk standar ganti oli gardan motor matic sendiri adalah setiap 12.000 km atau 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Namun jika motor sering digunakan untuk jarak jauh atau dalam kondisi berat, sebaiknya oli gardan diganti lebih cepat. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan dulu bak atau tempat buat penampungan oli bekasnya, karena ini sebenarnya ya. Oke, nah bentar, kita lihat dulu kondisi olinya. Kita hanya perlu membukanya dengan kunci 10. Untuk kali ini saya menggunakan kunci shock mata 10. Pastikan ketika membuka itu tidak miring, jadi tidak selek ya. Ini untuk outnya dan ini innya. Kita buka dulu yang outnya atau untuk mengeluarkan oli gardannya. Kita kendorkan. Sekarang kita lihat kondisi oli gardan. Lihat guys, masih bening. Asal kalian tahu ya, ini itu terakhir saya ganti 1 tahun yang lalu. Sudah dipakai mudik jarak jauh 3 kali PP, tapi kondisi oli gardan masih bening. Jadi untuk penggantian oli gardan memang tidak atau bukanlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, karena memang standarnya ya 12.000 km. Bahkan saat dipakai 1 tahun pun 3 kali PP mudik ke kampung, ternyata oli atau kondisinya masih bening. Saya hanya khawatir saja walaupun kondisi masih bening, karena kondisinya sudah 1 tahun ya, maka saya harus menggantinya dengan oli yang baru. Sangat mudah kan guys, kalian hanya perlu membuka atau melepas baut. Setelah dibuka, oli ngocor. Setelah itu tutup, kita isi oli yang baru. Oke, ini olinya kita potong. Karena nggak ada gunting, jadi saya pakai cutter. Gunting ada tapi malas nyari sebenarnya. Biasa kalau ada anak kecil itu pada main gunting gak dibalik-balikin. Astagfirullah, saya lupa guys. Ini motongnya terlalu ke bawah jadinya. Aduh, itu yang ujung yang itu guys. Tapi sepertinya saya motongnya terlalu ke bawah, jadi corongnya itu besar. Tapi tenang saja, semua bisa diakalin. Oke, setelah dirasa cukup oli gardannya sudah terkuras semua,
sekarang kita miringkan. Ternyata masih ada sisa-sisa kehidupan, maaf, sisa-sisa oli gardan. Masih bening guys. Sebenarnya kalau untuk bening seperti ini ya emang kondisinya masih bagus ya, bening, bener-bener masih bening. Jadi di dalam sana memang alhamdulillah kotoran nggak masuk ya. Itu di di crankcase ujung itu yang deket sok itu ada selang hitam atau selang hawa. Itu jangan sekali-kali kalian melepasnya guys ya, karena itu selang hawa dari gardan ke filter udara. Kalau kalian melepasnya, air kotoran bisa masuk dan merusak gardan. Oke, setelah dirasa cukup, oli sudah terkuras semua, sekarang kita tutup. Kita tutup kembali baut pembuangannya. Kita kencangkan seperti biasa saja. Kita hanya mengencangkan, jangan kencang-kencang banget, apalagi pakai impact, takut lost dollar malah jadi selek bautnya. Kita pakai feeling aja, yang penting kenceng. Kalau dirasa emang udah cukup ya udah cukup, jangan dipaksakan biar nggak selek bautnya. Kalau udah selek nanti saat buka kembali susah, karena ini 1 tahun sekali saat penggantiannya. Oke, selanjutnya kita isi olinya atau masukkan olinya. Ya kan bener, ternyata memang motongnya ke ceron harusnya itu, nah segitu yang kecil yang ujung, tapi terlalu ke bawah jadinya terlalu besar corongnya. Tetap kita masih bisa mengakalinya, kita paksa atau PNP kan saja botol congor oli gardanya. Mungkin ada sedikit variasi ya, freestyle dikit. Kita miringin motornya, lalu kita masukkan atau tuangkan oli gardanya biar nggak tumpah. Kondisikan motor miring ya, karena ini tadi saya salah motong ujung dari tutup oli gardanya, terlalu ke bawah jadinya. Aduh, netes dikit nggak apa-apa. Oke, kalau dirasa sudah cukup, ya udah cukup aja. Nah, kocak-kocak juga udah habis memang olinya. Kita normalkan lagi posisi motor. Setelah itu kita tutup lagi, kita kencangkan lagi. Oke guys ya, sangat mudah, nggak sampai 10 menit, 15 menit, setengah jam. Yang kalian perlukan hanyalah kunci 10, gunting, dan tempat buat oli bekas. Sangat mudah, simple, gampang. Kalian bisa melakukannya di rumah tanpa harus ke bengkel. Untuk oli gardan sendiri saya beli di online, nggak nyampe 20.000. Kalian bisa ganti sendiri tanpa ke bengkel, sangat mudah. Mungkin cukup dari saya seperti itu aja. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.